Sebentar lagi kedaulatan penuh akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saya diperintah secara personal oleh Teuku Rizky Zumbakai untuk mempercepat kedaulatan kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, saya mengumpulkan beberapa anggota untuk melakukan rapat ini. Saudara-saudara sekalian, disinilah kita akan membentuk Porstel Dasar Kemerdekaan. Statement ini yang akan menjadi dasar dan tiang yang kuat dalam kemerdekaan. Porstel itu kita buat lagi sendiri atau kita buat berdasar usulan-usulan dalam rapat besar Teuku Rizky Zumbakai. Semua itu akan kita tampung. Atas dasar kepemikiranlah negara ini akan kita bangun. Assalamualaikum tuan-tuan. Waalaikumsalam. Yang masih membuat saya benar-benar pelik, saya rasakan pada sila kelima, yaitu ketuhanan. Ini akan menimbulkan pertanyaan, atas dasar apakah negara yang akan kita dirikan nanti? Saya setuju dengan pendapat Tuan Soekarno yang menolak internasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan yang kaufinistik. Bukankah Islam sudah menjadi bagian penting dari bangsa ini? Bukankah Islam sudah bersama dengan orang-orang Indonesia untuk melawan para penjajah sejak awal mula kedatangannya? Saya hadir sebagai wakil orang Kristen yang mungkin dalam pandangan sederhana, saudara-saudara, kalian sama dengan agama para penjajah yang telah datang ke Indonesia. Tapi saudara-saudara, di dalam agama saya tidak satupun diajarkan untuk membunuh atau menguasai orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, perjuangan menuju negara Indonesia yang baru itu nanti bukan merupakan suatu perjuangan agama, tapi sesuatu yang menunjukkan welzalong bangsa ini. Sesuatu di luar agama atau suku-suku, di luar itu semua. Atas dasar apa negara ini nanti akan kita bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau melanjutkan sistem yang telah ada sekarang? Saya secara personal merasa bahwa Islam sendiri merupakan suatu dasar, suatu sumber inspirasi untuk hukum yang akan kita bikin. Tetapi untuk menjadikannya satu hukum buat negara Indonesia yang baru, saya rasa itu suatu hal yang berbeda. Mesti ada sistem baru yang dapat diterima oleh semua orang, yang merupakan bagian dari negara ini. Yang terhormat Tuan Hatta, apakah tidak bisa restart itu dipadankan dengan Islam Rest atau adat Rest? Apakah dengan menciptakan suatu reks yang baru, itu berarti meniadakan tradisi dan hukum adat yang telah sekian lama berlaku di kampung halaman kita? Kalau Islam dimasukkan ke dalam statement kemerdekaan, itu berarti kita akan bersahabat dengan negara dan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah lebih dahulu merdeka. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan di sini bahwa Islam itu mengandung ideologi negara, maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui kalau ideologi Islam tidak diterima. Tidak diterima. Jadi negara ini tidak berdiri di atas Islam. Negara ini akan netral. Lebih baik diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, dan seterusnya. Baiklah, tuan-tuan, menurut Ki Bagus, supaya dipakai perkataan Tuhan yang Maha Esa dan perkataan kemanusiaan yang adil dan beradab dicoret saja. Tuan-tuan, tidak ada lagi. Baiklah, diusulkan bahwasanya perkataan Allah yang Maha Esa diganti menjadi Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, tuan-tuan semuanya, mufakat bahwasanya kata Allah diganti menjadi Tuhan yang Maha Esa. Sepakat? Sepakat. Tidak ada lagi, tuan-tuan. Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya baca keseluruhannya dan akan saya sahkan. Baik, tuan-tuan, tetapi saya beritahukan kepada tuan-tuan bahwa kita besok akan mendapatkan suatu kabar. Maka lebih baik sidang hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih.